Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum belajar, marilah berdoa dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Dan jangan lupa sholat duha ya, dan membantu orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar ya bahasa Indonesia tentang kalimat saran dan penyelesaian masalah. Ya, tujuan pembelajaran ya, siswa mampu menentukan kalimat saran yang tepat. Siswa mampu memperbaiki suatu kalimat menjadi kalimat saran. Siswa mampu menuliskan saran sesuai masalah. Siswa mampu menuliskan permasalahan dan penyelesaian masalah berdasarkan cerita. Apa itu masalah? Ya. Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita dan harus segera diselesaikan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya ditemui masalah ya. Kita menemukan masalah itu banyak ya. Karena terkadang apa yang sudah kita harapkan itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu disebut dengan masalah. Kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi atau jalan keluar. Jadi ketika ada masalah jangan dibiarkan begitu saja, tapi dicari solusinya, jalan keluarnya, penyelesaiannya ya, supaya masalah itu selesai ya, tidak menimbulkan masalah baru lagi. Nah, kalimat masalah biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah yaitu disebut kalimat penyelesaian masalah. Nah, kalimat saran kita sudah bahas kemarin ya, yaitu kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar. Ya, ciri-cirinya itu menggunakan kata sebaiknya, ada baiknya, alangkah baiknya, seharusnya, usul saya, saran saya, pendapat saya, gitu ya. Nah, bagaimana jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran? Nah, bagaimana nih? Ya, maka kita harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalah dan kalimat sarannya. Contoh di sini ya. Di sini ada contoh. Dibuka bukunya halaman 84. Sebelumnya di halaman 83 kalian baca dulu ya, berkenalan dengan tetangga. Ya, kalian baca ya. Terus yang ayo berlatih coba di sini ya. Nomor 1, sebaiknya ketika bertemu tetangga menyapa dengan ramah. Nah, jadi ini termasuk kalimat saran atau bukan kalimat saran? Ya, kalimat saran ya. Nomor 1 kalimat saran karena diawali dengan kata sebaiknya. Terus nomor 2, ajaklah teman barumu bermain. Ini kalimat saran bukan? Bukan ya, ini bukan kalimat saran, tetapi kalimat perintah ya, diakhiri dengan tanda perintah.
Nah, nanti kita ubah ya menjadi kalimat saran. Nomor 3, seharusnya kamu membantu teman baru berkenalan dengan teman lain. Ya, benar, kalimat saran. Nomor 4, sebaiknya kita tidak boleh sombong terhadap tetangga. Kalimat saran bukan? Ya, benar, ini kalimat saran ya, sebaiknya. Nomor 5, alangkah baiknya bila tidak membuat keributan yang mengganggu tetangga. Kalimat saran bukan? Ya, ini kalimat saran. Nomor 6, mintalah maaf jika kamu bersalah dengan tetanggamu. Ini kalimat saran bukan? Bukan ya, nanti kita ubah menjadi kalimat saran. Terus nomor 7, bersikaplah yang sopan jika bertemu dengan tetangga sekitarmu. Kalimat saran bukan? Bukan, ya nanti kita ubah juga menjadi kalimat saran. Nomor 8, jangan membicarakan keburukan tetangga dengan tetangga lain. Ya, bukan kalimat saran. Nah, tadi yang kalimat saran nomor berapa aja? Ya, nomor 1 sebaiknya, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, selain ini yaitu bukan kalimat saran. Yuk kita ubah menjadi kalimat saran. Sini, ajaklah teman barumu bermain. Kalimat sarannya yaitu alangkah baiknya kamu mengajak teman barumu untuk bermain bersama. Ya, bisa ditambah alangkah baiknya atau sebaiknya, seharusnya, usul saya ya. Terus selanjutnya, minta maaflah jika kamu bersalah dengan tetanggamu. Bagaimana kalimat sarannya? Yaitu seharusnya kamu minta maaf kepada tetanggamu jika kamu bersalah. Selanjutnya yaitu bersikaplah yang sopan jika bertemu dengan tetangga sekitarmu. Bagaimana kalimat sarannya? Ya, sebaiknya kamu bersikap sopan jika bertemu dengan tetangga sekitarmu. Terus yang terakhir ya, jangan membicarakan keburukan tetangga dengan tetangga lain. Nah, bagaimana kalimat sarannya? Yaitu seharusnya kamu tidak membicarakan keburukan tetanggamu. Tidak boleh ya membicarakan keburukan orang lain, ya, maupun itu tetangga kita, saudara kita, teman kita, meskipun rumahnya jauh ataupun dekat dengan kita ya, tidak baik ya membicarakan keburukan orang lain. Terus membuat kalimat saran. Nah, sini ada contoh nih. Dinda kesal kepada Hani karena Hani tidak mau bermain dengan tetangga baru di sebelah rumah Dinda. Nah, kira-kira saran yang tepat untuk Dinda apa nih? Ya, jadi Dinda ini punya tetangga baru, tetapi Hani tidak mau bermain dengan tetangga baru yang di sebelah rumahnya Dinda. Nah, Dinda kesal. Jadi saran Dinda kepada Hani yaitu alangkah baiknya Hani tidak memilih-milih teman dalam bermain, atau sebaiknya Hani mau bermain bersama dengan tetangga baru. Ya, seharusnya Hani mau bermain bersama dengan tetangga baru. Banyak ya, dimulai dengan kata-kata yang bagus. Alangkah baiknya, seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, usul saya. Terus selanjutnya, ya, Fatin bingung apakah ia harus tetap tersenyum walau Ferdi tidak mau tersenyum bila bertemu dengannya. Nah, saranmu pada Fatin apa? Ya, sarannya ya sebaiknya Fatin tetap tersenyum meskipun Ferdi tidak mau tersenyum padanya, atau ada baiknya Fatin bersabar dan tetap tersenyum kepada Ferdi. Jadi ketika ada teman kita ya,
kita bertemu dengan teman kita, itu kita harus tersenyum. Kalau nggak menyapa, hai Ferdi, assalamualaikum, ya jangan diam aja cuek-cuekan, ya tidak baik ya. Jadi ketika bertemu dengan tetangga, ya menyapa, assalamualaikum bu, misi bu, senyum. Oke, pintar. Nah, selanjutnya membuat kalimat saran selanjutnya yaitu kamu dan teman-temanmu sedang bermain di taman. Tiba-tiba ada tetangga barumu datang ke taman. Namun ia hanya diam saja melihat kamu dan teman-temanmu bermain. Nah, saranmu pada teman-teman apa nih? Ya, seharusnya teman-teman mengajak tetangga baru untuk bermain bersama. Jadi diajak ya tetangga barunya untuk bermain bersama. Nah, di sini ada cerita ya, janji Pak Joko ya, kalian baca dulu ya. Di-post dulu videonya, kalian baca di halaman 89. Ya, sudah selesai ya bacanya ya. Nah, tulislah kalimat saran yang terdapat pada bacaan di atas. Nah, kalimat saran yang terdapat pada bacaan di atas yang mana nih? Ya, kita garis bawahi ya. Itu nih, sebaiknya sesekali Pak Joko hadir pada acara RT seperti ini ya, ini ya, nih. Terus terus kalimat saran yang kedua yaitu sebaiknya kita saja yang berkunjung ke rumah Pak Joko dan keluarga. Sebaiknya kita saja yang berkunjung ke rumah Pak Joko ya. Itu kalimat saran. Jadi ada dua di sini kalimat sarannya. Nah, terus setujukah kamu dengan saran dari Pak Heri? Tadi kan kata Pak Heri, Pak RT itu Pak Heri berpesan sebaiknya sesekali Pak Joko hadir pada acara RT seperti ini. Nah, setuju nggak? Setuju ya, karena tetangga adalah orang terdekat. Apabila ada sesuatu, maka tetangga adalah orang yang pertama kali ya tahu dan membantu. Jadi kita harus dekat dengan tetangga kita ya. Dekat dengan tetangga, saling membantu. Terus selanjutnya, keluarga Pak Deden memiliki pohon mangga. Pohon mangga itu terletak di halaman kiri rumahnya yang berdampingan dengan halaman rumah Pak Widi. Nah, di sini ada permasalahannya nih. Jadi, daun-daun mangga milik Pak Deden banyak yang rontok mengotori halaman rumah Pak Widi. Meski demikian, Pak Widi tidak pernah protes kepada Pak Deden. Nah, apa saranmu ya untuk Pak Deden dan Pak Widi? Ya, sarannya apa nih kira-kira nih? Ya, tadi jadi Pak Deden itu punya pohon mangga dan daun-daunnya itu banyak yang rontok dan mengotori halaman rumah Pak Widi. Tapi Pak Widinya tidak pernah protes kepada Pak Deden. Nah, sarannya untuk Pak Deden ya seharusnya Pak Deden membersihkan rontokan daun yang mengotori rumah Pak Widi. Nah, yang kedua ya, saran untuk Pak Widi, sebaiknya Pak Widi menegur Pak Deden secara halus. Atau alangkah baiknya Pak Widi membantu Pak Deden membersihkan daun yang rontok. Ya, bisa sekali ya membantu tetangga ikut membersihkan daun yang rontok. Nah, selanjutnya Pak Deden akan memanen mangga untuk kedua kalinya. Pada panen yang pertama, Pak Deden tidak membagi hasil panennya kepada Pak Widi. Apa saranmu pada Pak Deden? Nah, sarannya seharusnya Pak Deden memberikan sebagian hasil panen mangganya kepada Pak Widi ya, karena Pak Widi suka membantu Pak Deden untuk membersihkan
daun yang rontok. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar apa ini? Ya, ada gambar ya, anak membuang sampah sembarangan. Nah, ini masalah bukan? Ya, tentu ini masalah ya, karena jika semua orang ya seperti dia membuang satu sampah, maka akan terjadi banyak sampah yang berserakan di jalanan. Nah, ini masalah. Jadi masalahnya misalkan ya, ini ibu kasih nama Dodo. Nah, ini buka halaman 102. Nah, masalahnya Dodo membuang sampah sembarangan. Jadi kita di sini menulis ya masalah dan penyelesaiannya. Nah, kalimat penyelesaiannya yaitu kamu mengingatkan Dodo untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi harus ada nih yang mengingatkan Dodo untuk ya membuang sampah pada tempatnya. Nah, sarannya apa nih yang harus disampaikan kepada Dodo? Itu seharusnya Dodo membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian di halaman 103 nomor 3 ya, cobalah kamu tuliskan satu masalah lain yang merusak kebersihan, keindahan, atau kenyamanan di lingkungan yang biasa dilakukan teman sebayamu. Kira apa nih? Misalkan ya, contoh nih, Dodo buang air kecil sembarangan. Nah, ini tentu merusak kenyamanan ya, kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Jadi apa, kadang-kadang suka jadi bau pesing ya, menjadi tidak nyaman. Terus yang kedua, Dodo meludah sembarangan. Ini juga ya merusak kebersihan lingkungan. Kalau mau meludah itu di mana? Di got, pinter di got, jadi tidak terinjak orang lain. Nah, di sini di halaman 102 kalian isi ya, di situ ada gambar ya, nomor 2 itu gambar seorang anak merusak tanaman. Terus yang ketiga tuh lagi coret-coret dinding. Nah, yang keempat dia lagi apa ini? Mau ngambil buah, kayak ini mau ngambil buah mangga. Nah, itu kalian tulis ya masalahnya, penyelesaiannya, dan tulis kalimat sarannya dari permasalahan tersebut. Terus kemudian yang di nomor 3 di halaman 103 itu cobalah kamu tuliskan ya tadi satu masalah lain yang merusak kebersihan, keindahan, atau kenyamanan di lingkungan yang biasa dilakukan teman sebayamu. Terus buka halaman 111. Di sini ada cerita Fandi sakit ya. Ya, jadi kita baca bareng ya. Jadi Fandi sudah 4 hari tidak masuk sekolah. Fandi dirawat di rumah sakit karena sakit tifus. Lingkungan rumah Fandi memang kotor, banyak sampah menumpuk dan berserakan sehingga menjadi tempat lalat dan tikus bersarang. Sebagai tetangga, ibu mengajak Vita dan Gary menengok Fandi di rumah sakit. Ya, Vita melihat wajah Fandi masih terlihat lesu. Fandi masih harus beristirahat. Vita dan Gary menghibur Fandi. Ternyata Fandi bersedih karena sudah 4 hari tertinggal pelajaran sekolah. Nah, kira-kira di sini apa nih? Terdapat masalah nggak di kalimat di cerita Fandi sakit? Ada ya, ada masalahnya. Masalahnya yang mana nih? Masalahnya banyak sampah menumpuk dan berserakan sehingga menjadi tempat lalat dan tikus bersarangnya di garis bawahi. Masalahnya apa lagi? Masalahnya Fandi bersedih karena sudah 4 hari tertinggal pelajaran sekolah. Nah, itu masalah ya. Seharusnya kan tidak ada sampah yang berserakan jika Fandi membuang sampah pada tempatnya, rumahnya dibersihkan, ya tidak ada lalat, tidak ada tikus. Seharusnya kan seperti itu tuh. Nah, tapi di sini tidak, maka ini menjadi masalah. Terus Fandi juga tertinggal pelajaran sekolah. Ini juga masalah. Terus tugasnya ya kerjakan halaman 102 tadi nomor 1, 2, 3 ya, menulis kalimat masalah, penyelesaian, saran, dan satu masalah lain. Terus halaman 107 itu juga dikerjakan.
sama seperti tadi ya. Tulislah permasalahan yang ada di dalam bacaan hewan peliharaan yang mengganggu, itu kalian baca dulu, baru kalian jawab di halaman 107. Nah, terus yang ayo bercerita juga diisi. Terus halaman 110 ya, ayo mengamati. Di situ ada gambar kerja bakti, itu kalian kerjakan. Terus sekarang kita belajar matematika. Ya, di sini 3 dikali A sama dengan 600. A sama dengan 600. Nah, bagaimana cara mencari A-nya ini nih? Ya. Ya, 3 dikali A sama dengan 600. A sama dengan 600 dibagi 3. Ya, 600 dibagi 3 yaitu sama dengan 200. Jadi A sama dengan 200. Nah, 3 ya. Kita isi nih 200-nya di A ini nih. Ini 200. 3 dikali 200 sama dengan 600. Bu, bagaimana Bu cara 600 dibagi 3? Ya, caranya kita bikin di sini. 600 dibagi 3. 3 kali berapa hasilnya mendekati 6 atau pas? Ya, 3 kali 2. 3 kali 2 itu 6. Tulis di sini 6. Ya, dikurangi. 0-nya turunin. Ya, 0 kali 6 kan 0 habis. Nah, sisa 0 2 nih. 3 kali berapa? Hasilnya 0, nggak bisa, tambahin lagi 0 di sini. 3 kali berapa hasilnya 0, tambahin lagi. Nah, jadi hasilnya 200. Ya, 3 dikali 200 hasilnya 600. Paham ya caranya seperti ini ya. Ikuti contoh ya. 3 dikali A sama dengan 600. Nah, yang dicarikan A-nya ini. 3 kali berapa hasilnya 600. Jadi 600 dibagi 3. Ya, pakai coret-coretan, 600 dibagi 3 hasilnya 200. Jadi A sama dengan 200. Ya, contoh selanjutnya. Ya, 4 dikali A 800. A sama dengan 800 dibagi 4 ya. 4-nya dipindahin nih ke depan. A sama dengan, hitung 800 dibagi 4 berapa? Ya, hasilnya 200. Ya, jadi A sama dengan 200. 4 dikali 200 sama dengan 800. Nah, 2 dikali A sama dengan 500. 500 dibagi 2. Ya, 2-nya dipindahin tuh ke depan tuh. Terus berubah ya. Yang tadinya dikali jadi dibagi. 500 dibagi 2 sama dengan 250. Jadi A sama dengan 250. 2 dikali 250 sama dengan 500. Nah, misalkan kalian mau ngerjain ini nih. Bagaimana Bu cara ngerjainnya? Nah, ini terserah kalian ya. Mau diisi angka berapapun itu bisa. Terserah kalian mau di sininya diisi 100. 100 dikali A sama dengan 600. Nah, berarti A ini coret sama dengan 600 dibagi 100. Terus di sini 600 dibagi 100. Dihitung. 100 kali berapa hasilnya 600? 100 dikali 6. Ya, 100 dikali 6 hasilnya 600. Nah, jadi A sama dengan 6 nih hasilnya nih. Hasilnya 6. Jadi 600 dibagi 100 hasilnya 6. Terus taruh di sini 6-nya nih. Jadi 100 dikali 6 sama dengan 600. Kalian mau ganti jangan 100 Bu Guru, misalkan mau 5. Bisa di sini 5. Ya, kalian isi 5. Ini A. A sama dengan 600 dibagi 5.
A sama dengan, tulis lagi, coret-coret lagi, 600 ya dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya mendekati 6? 5 kali 1, tulis 5. Terus 6 dikurang 5 1, nolnya turunin, 0. 0. 5 kali berapa hasilnya mendekati 10? 5 kali 2. Nah terus nih nolnya turunin lagi, nolnya turunin karena tidak bisa dibagi 5, jadi tulis di sini ya 0. 0 tidak bisa kan dibagi 5, ya tulis 0. Jadi hasilnya 600 dibagi 5 yaitu 100. 600. Oke, jadi 600 dibagi 5 hasilnya 120. Ditulis di sini tadi A sama dengan 600 dibagi 5. Jadi A sama dengan 120. Ini kalau titik-titik seperti ini terserah kalian ya, mau diisi angka berapa yang kira-kira bisa dibagi oleh angka itu. Mau diisi angka 6 ya, misalkan di sini kita isi angka 6. Ini A terus 600 dibagi 6 ya, 6 nya dipindahin ke sini ya, pindahin. Terus A sama dengan, hitung lagi, 600 dibagi 6. 6 kali berapa hasil mendekati 6? 6 kali 1 yaitu 6. Nah 0 tidak bisa dibagi 6, tulis 0. 0 ada 2 kan, 0 lagi tidak bisa dibagi 6, tulis 0. Jadi 600 dibagi 6 hasilnya 100. Mau diganti lagi misalkan bisa 20 atau 200 begitu ya caranya. Yang penting kalian sudah tahu kan cara membagi itu seperti apa. Nah selanjutnya nih, 15 dikali 60 sama dengan 900. 900 sama dengan 15 dikali 60. Nah, kita hitung ya, 15 dikali 60. Nih, pertama 5 dikali 0, 0. 1 dikali 0, 0. 5 dikali 6, 30. Tulis 0, nah nyimpan 3 di sini ya. 3. Terus 1 dikali 6, 6 ditambah 3 9. Ini tulis 0-nya di sini ya. Bukan di samping sini, yang di sini dikosongin. Ya tulisnya di bawah puluhan. Ini kan satuan, ini puluhan. Di bawah puluhan. Nah, baru dijumlah. Ya 0 ditambah 0 0. 0 tambah 0 0. Terus 9 diturunin. Jadi hasilnya 900. Jadi 900 sama dengan 15 dikali 60. Untuk matematika bagaimana? Sudah paham? Lihat kalau perkalian ya, 3 kali berapa hasilnya mendekati 300. Nah berarti 3 nya dipindahin ke depan, jadi 300 dibagi 3. Begitu caranya ya, sama ya semuanya ya, perkalian ya. Berapa kali berapa tuh kalau belum ditemukan ya, caranya dibagi dulu dengan hasilnya 300, berarti 300 dibagi 3 atau 300 dibagi 4 ya. Nah misalkan di sini kalian di halaman 109 itu ada ya nomor 1 ya, cobalah kamu buat kemungkinan jumlah sangkar burung dan jumlah potongan kayu yang digunakan berbeda untuk satu sangkar. Untuk satu sangkar burung dengan jumlah semua potongan kayu yang digunakan 750 potong. Ya, ini kalian isi ya, 750 dikali berapa? Terserah kalian. Di sini 750 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Nah, bagaimana caranya Bu Guru? Nah, caranya sama ya. Misalkan kalian di sini mau isi satu dulu nih. Nggak bisa langsung di sini 4 lah, terus di sini 3.
Tidak bisa karena 4 dikali 3 hasilnya 12, bukan 750. Caranya satu-satu dulu. Misalkan nih, ya 750 titik-titik dikali berapa titik-titik. Nah, Bu Guru, aku mau ngisi di sini misalkan 5. Nah, berarti kalian kerjakan dulu ya. 750 ya, 5-nya dipindahin dibagi 5 sama dengan titik-titik. Atau bisa dibalik, titik-titik sama ya, cuman dibalik doang ya, titik-titik dikali titik-titik sama dengan 750. Nah, misalkan tadi mau diisi di sini 5 dikali titik-titik 750, isinya satu dulu ya, baru kita hitung. Nah, ini 750 ya dibagi 5. Nah, terus di sini 750 dibagi 5. Nah, jadi A, ini kita tulis A. Nah, hitung di sini 5 kali berapa hasil mendekati 7? 5 kali 1 yaitu 5. 7 dikurang 5 2, 5-nya turunin 25 ya, 5 kali berapa hasil mendekati 25? 5 kali 5 yaitu 25. Nah, 0-nya turunin. Di sini nanti lanjutin ya. 0-nya turunin. Nah, 0 bisa dibagi 5 tidak? Tidak ya, maka tulis di sini 0. Jadi hasilnya 150. A sama dengan 150. Jadi 5 di sini kan 5 dikali 150 hasilnya 750. Paham ya? Jadi kalian menentukan ya titik-titik ini, kalian pilih dulu nih, terserah kalian. Bisa 1, tapi jangan 1 ya. 1 itu ya terlalu mudah. Nah, 1 dikali 750 hasilnya 750 karena 750-nya hanya ada 1. Nah, kalian cari angka lain ya. Bisa 2, 3, 4, 5, 10, 20 ya, yang akan bertemu dengan jawabannya yaitu hasilnya 750. Paham ya? Yang belum paham nanti bertanya sama Bu Guru. Terus untuk PR-nya kerjakan halaman 96 dan 109 ya. Ini PR matematikanya. Paham ya? Pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang kalimat penyelesaian masalah, kalimat saran, terus matematika ya. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua ya, kalian dapat memahaminya dengan mudah. Jika belum paham, tanya ke Bu Guru ya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.